kanan dibandingkan secara relatif. Ya. Jadi jelas ya, ada pertanyaan ini. Ya. Nah, yang kedua tentu saja kita bicara tentang apa? Alternatif investasi ya. Investment analysis. Kalau investment analysis ya harus diuji dulu. Apakah alternatif itu ekonomis atau tidak ekonomis? Seperti contoh di sini harus diuji dulu ekonomis atau tidak ekonomis. MARN-nya 10%. Diberikan data seperti ini berarti C itu bukan alternatif, harus coret. Masuk satunya ekonomis, satunya tidak ekonomis dibandingkan. Namanya membandingkan itu sesuatu yang apa? Setara begitu ya. Harus ekonomis semua. Dan yang kita lihat adalah perbedaannya begitu. Paham ya? Satunya nggak ekonomis, satunya ekonomis dibandingkan ya seluruh ya. Itu namanya bukan membandingkan. Jadi harus di-delete sehingga kita punya alternatif A, B, D, E, F. Tinggal kita lakukan proses apa? Incremental analysis. Kita ambil base-nya adalah A. Next MEA-nya itu oleh eksklusifnya alternatif. MEA-nya kita ambil yang B, kita kurangkan, kita justifikasi di sini. Apakah penambahan investasi dari sini ke sini ekonomis? Tidak, ternyata IRR-nya sekian, berarti ekonomis, berarti next MEA-nya ini lebih ekonomis. Kita bandingkan dengan D, karena C bukan alternatif. Jadi D dikurangi dengan B, banyak. Ternyata juga bagus, ya, lebih besar dari 10, sama dengan 10, ya berarti apa? D lebih bagus. Kita bandingkan dengan E, D dengan E, ternyata bagus juga, berarti E lebih bagus. E bandingkan dengan F, ternyata nggak lebih bagus. Jelas E itu yang terbaik. Paham? Ya, kalau alternatif ini biaya, maka ini itu tidak akan ada, karena semua adalah alternatif. Ya, paham? Ya, bahwa semua adalah alternatif. Ini ada pengujian, namanya biaya nggak bisa dilihat keekonomian. Makanya pada bab sebelumnya kita ngomong apa? Analisis ekonomis apa? Single project. Mau nggak mau kita harus bicara apa? Investasi. Ada pengeluaran dan ada penerima. Bisa nggak Pak kita menganalisis biaya? Yang nggak bisa, cuma satu itu harus ke ekonomi. Pastikan apakah dia ekonomis atau tidak ekonomis. Paham? Semudah itu, ya. Logika itu harus seperti itu. Ada pertanyaan? Hah? Kemarin sudah dibahas ya ini ya. Ada yang perlu ditanyakan ini? Di 100 aja kemarin Excelnya juga udah dibuka kan ya? Ya, Excelnya juga udah dibuka. Yang kemarin kan udah ya? Excelnya kan udah dibuka ya? Ini yang Excelnya. Contohnya kalau saya buka, ini sekian contohnya ya. Kalau kita bukakan, nah ini ya packing equipment. Nah berarti kita mencari PV gitu ya, umurnya 9 tahun. Berarti kita PV value, berarti kita harus hitung apa? Ini apa? PA, P per A, ya. Terus apa? I 9 tahun ya, umurnya 9 tahun. Kita juga harus punya apa? Single payment present worth factor. Ya, single payment present worth factor. Ya, kita punya ini ada di
9 tahun. Nah begitu ya, saya copy ini, Ctrl C, itu adalah itu ya. Ini saya hitung sendiri, single payment present motor harus tahu apa rumusnya, harus hafal ya. Kalau ini ya, ini itu adalah 20%, jadi saya ambil di sini ya. Ya, pangkat 9 ya, pangkat minus 9, pangkat minus 9 ya. Nah ini kita dapatkan ini. Ya udah, tinggal kita cari aja di sini apa PW nya ya, bahwa PI itu adalah sama dengan minus investasi ya ditambah dengan pendapatan tahunan ya selama 9 tahun dikalikan dengan ini ditambah dengan nilai sisanya. Nilai sisanya adalah 1000 ya. Nilai sisanya jelas positif, bukan negatif. Ini ya dikalikan dengan ini. Tinggal kita copy. Nanti kita tahu apa ini yang merah ya. Yang merah itu bukan alternatif ya. Yang merah itu bukan alternatif ya. Yang kuning maksud saya ya. Yang kuning bukan alternatif. Nah itu aja ya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan dulu. Gampang sekali. Anda itu baru ngisi ininya aja udah saya kasih nilai ya. Tapi Anda kosongkan semua ya udah. Baru ngitung ini, baru make kalkulator sudah ada nih nilainya. Nilainya gitu. Kalau apa ya sudah gitulah pokoknya, menguntungkan ya. Awal itu agak gede, tapi terakhir mendekati sempurna itu nilainya agak kecil naiknya, supaya nilainya jadi gede semuanya. Nggak fair lah gitu ya, tapi itu ya fair menurut saya. Paham? Sehingga saya perlu apa melakukan incremental analysis di sini. Ini adalah apa, katakan apa, C dikurangi A sama dengan C kurangi A gitu ya. C dikurangi A ya, saya copy gitu ya. C kurangi A adalah segini ya. Ya, ininya saya kopikan aja. Jadi apa itu PB nya adalah ini negatif. Jadi jelas apa base nya yang lebih menambah investasi tidak menjustifikasi keekonomian, keekonomis maksud saya begitu. Jadi tetap hal yang lebih bagus, sehingga saya harus membuat ini tuh sini ya. Saya harus membuat apa D min A gitu aja ya, sama dengan D min A itu adalah ini dikurangi ini ya. Oke ya, saya kopikan. Ternyata negatif juga, berarti apa, A tetap lebih bagus. Sehingga saya bandingkan, karena E bukan alternatif, saya bandingkan dengan F ya. Di F dikurangi A, ini sama dengan F kurangi A minus. Ada pertanyaan ya? Ini saya kopikan, ternyata negatif juga. Maka jelas alternatif A itu yang
kekuatannya harus dipahami ya, karena memang ini bukan untuk dihafalkan. Pelajaran kita itu tidak ada yang menghafalkan, saya jamin. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada? Nggak ada? Berarti aman itu ya? 100 ya? Ya, ingat ini adalah apa? Enggak ada. Ini adalah apa? Analisis investasi. Jadi harus kalau ini biaya, kemudian Anda hitung ini, tak kurangi Anda ya. Siapa yang nyuruh hitung keekonomian? Namanya biaya itu minus semua. Aneh itu ya. Jadi kalau biaya itu semua adalah dan kalau usah dipikir, semua alternatif urutkan just simple kayak gitu. Tapi ingat ya, pokoknya kalau biaya ya ini negatif, ini negatif, ini negatif, ya dia keterangan yang ada di sini. Ya memang harus negatif. Jangan ini apa? Jangan jadikan positif ya, yang mesti hitungnya salah. Gitu. Pokoknya kalau pengeluaran yang negatif, kalau ini jelas shareholder value itu adalah nilai sisa ya, jelas positif. Ya, jelas positif. Selalu itulah ya, ini sampai berapa? Ini sampai berapa ini? 1 sampai 9 gitu ya. 1 sampai 9 ya ini ya, titik ya. Terakhirnya ada nilai sisa. Sisanya berapa itu? 2. 1 sampai 9-nya adalah berapa itu? 10.000. Gitu ya. Investasinya adalah di bawah. Investasinya adalah berapa itu ya? Sekian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa ya? Gampang ya? Semuanya harus menggunakan apa? Incremental Pak, kalau umurnya beda bagaimana ya? Harus disamakan segala macam. Makanya soalnya nggak ada yang aneh. Ada yang aneh, tapi pakai logik. Biasanya kalau yang soalnya sudah aneh, ngitungnya belibet panjang, poinnya kecil, itu harus pakai kreatif, harus pakai trik. Di feeling engineeringnya tetap ya. Kalau dibuktikan pakai hitungan yang benarnya juga ketemu kayak gitu. Ya, namanya heuristik. Pengalaman ya. Ada pertanyaan ini? Bisa ya? Ini kemarin ini ya udah ya. Jadi kita loncati kembali. Ya kita bahas ini. Ya kalau tak terhingga ya tak terhingga limit begitu aja ya. Ini kalau mencari ini limitnya berapa? Kalau n menuju tak terhingga berarti bagaimana? Dikurangi 1 itu nggak ada nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena i itu lebih besar dari 0. Karena i positif. Kalau i positif pangkat n tak terhingga itu mesti besar sekali. Makanya min 1 nggak ada, mau min 1000, mau min 1.000.000 juga nggak ada gunanya. Ya karena i lebih besar 0, maka coret-coret tinggal seperti ini. Demikian sebaliknya kalau a per t gitu ya. Apa? Recovery ya. Modal recovery faktor ya. Capital recovery apa?
rusak, bisa obsolete ya. Kalau bisa rusak, siapa pak yang ganti? Negara harus menjamin, karena namanya usaha itu harus hidup terus kita boleh mengeluarkan biaya terhadap aset-aset yang bisa rusak, meja, kursi, mesin, bangunan, paten. Nah, paten itu ada umurnya ya, dan segala macam. Kalau tanah bagaimana pak? Seumur-umur nggak boleh. Ya kalau ada depresiasi kan ya masuk apa? Masuk penjara ya. Ini guys, sorry ya. Ini sudah hilang ya. Ya. Ini lagi rame urusan apa? Pajak ya. Sri Mulyani bentuk direktorat